Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akuntansi pengantar kelompok 11 ingin mempresentasikan rasio laporan keuangan lanjutan yang disusun oleh Tesalonika Mutiara, Intan Puput Puspitasari, Muhammad Anandito Putra, Gustian Akbar Putra Effendi, Uswato Nadia. Satu yaitu kualitas laba. Kualitas laba atau quality of earning menunjukkan level informasi yang lengkap dan transparan yang disediakan kepada pengguna laporan keuangan. Manajemen laba di dalam perusahaan sangatlah berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kualitas dan perusahaan. Karena manajer sebagai pengelola perusahaan yang akan menyajikan laporan laba di dalam laporan keuangan bisa mempengaruhi tinggi rendahnya kualitas laba perusahaan. Kualitas laba merupakan suatu ukuran untuk mencocokkan apakah laba yang dihasilkan sama dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Kualitas laba semakin tinggi jika mendekati perencanaan awal atau melebihi target dari rencana awal. Kualitas laba rendah jika dalam laporan laba menjadi biasa dan dampaknya menyesatkan kreditor dan investor dalam mengambil keputusan. Kualitas laba yang baik secara otomatis akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang terus meningkat. Sebaliknya, bila kualitas laba yang buruk membuat nilai perusahaan akan menurun. Nilai perusahaan yang tinggi akan berpengaruh terhadap para pemegang saham yang akan selalu menginvestasikan modalnya kepada perusahaan. Karena nantinya para pemegang saham akan mendapatkan keuntungan yang berlipat dari investasi tersebut. Sedangkan rendahnya kualitas laba di dalam laporan keuangan yang dihasilkan program akuntansi dapat membuat para pemakainya seperti manajemen perusahaan dan pihak eksternal terjadi kesalahan dan pengambilan keputusan, sehingga akan membuat nilai perusahaan menurun. Ukuran suatu kualitas laba dapat memprediksi pergerakan harga saham untuk di masa yang akan datang, sehingga harga saham tersebut akan langsung mempengaruhi nilai perusahaan. Faktor yang mempengaruhi kualitas laba. 1. Metode akuntansi alternatif. Variasi di antara perusahaan-perusahaan dalam penerapan IFRS dapat menghambat perbandingan dan mengurangi kualitas laba. Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat menggunakan metode rata-rata atau average cost dalam menghitung persediaan. Sedangkan perusahaan lain dalam industri yang sama dapat menggunakan FIFO. Sebagai tambahan, pada perbedaan pada metode perhitungan persediaan, perbedaan juga muncul dalam melaporkan beberapa pos seperti penyusutan, depresi, dan amortisasi. Meskipun perbedaan tersebut dalam metode akuntansi dapat dideteksi dari membaca catatan atas laporan keuangan, mengubah data keuangan untuk mengakomodasi perbedaan kerap menyulitkan, bahkan tidak mungkin. 2. Pendapatan pro forma. Pendapatan pro forma atau pro forma income merupakan perhitungan pendapatan yang biasanya tidak mencangkup pos-pos yang dirasa tidak biasa atau tidak berulang. Dalam menghitung pendapatan pro forma, perusahaan biasanya dapat tidak memuat pos yang menurut perusahaan tidak cocok untuk mengukur kinerjanya. Banyak analisis dan investor mengkritik praktik menggunakan pendapatan pro forma karena angka tersebut sering membuat perusahaan terlihat lebih baik dari seharusnya. Perusahaan-perusahaan di samping itu berpendapat bahwa angka pro forma lebih jelas menunjukkan pendapatan yang berkelanjutan karena tidak memuat beban yang tidak wajar dan tidak berulang. 3. Pengakuan yang tidak wajar. Penyalahgunaan yang sering terjadi adalah pengakuan pendapatan yang tidak wajar. Salah satu praktik yang sering dilakukan perusahaan adalah penggelembungan
volume penjualan atau channel stuffing. 2. Channel stuffing adalah menawarkan diskon yang tinggi kepada konsumen. Perusahaan mendorong konsumen untuk membeli barang di awal, menggelembungkan volume penjualan dibanding di akhir. 3. Hal ini memungkinkan perusahaan melaporkan pendapatan yang bagus pada periode berjalan. Tetapi itu sering membawa bencana di periode berikutnya karena konsumen tidak membutuhkan tersebut di periode berikutnya. 4. Setelah channel stuffing, praktik yang sering dilakukan perusahaan adalah kapitalisasi yang tidak wajar atas biaya operasi. Kapitalisasi adalah sebuah upaya pemilik perusahaan untuk menyertakan modal bagi perusahaan. Dengan kata lain, kapitalisasi adalah upaya untuk memasukkan investasi bagi perusahaan. Contoh soal penyusunan laporan laba rugi. Kejadian dan transaksi Dever Corporation untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut. Beban pokok penjualan sebesar 2.600.000 ril, penjualan neto 4.400.000, pendapatan dan beban lain-lain sebesar 4.000, beban penjualan dan administrasi sebesar 1.100.000, laba dari operasi divisi plastik 70.000, keuntungan dari pelepasan divisi plastik 500.000. Analisis menunjukkan bahwa yang pertama, semua pos yang ditampilkan adalah sebelum pajak sebesar 30%. Yang kedua, divisi plastik dijual pada 1 Juli. Yang ketiga, semua data operasi untuk divisi plastik telah dipisahkan. Yang keempat, pendapatan dan beban lain-lain terdiri atas beban bunga sebesar 6.000 dan pendapatan dividen sebesar 2.000. Instruksi diminta untuk membuat laporan laba rugi untuk tahun berjalan. Dalam pengerjaan soal tersebut yang harus diperhatikan, untuk yang pertama, pos-pos laporan keuangan selain operasi berjalan di bagian terpisah dikurangi pajak. Kemudian, dikenakan pajak kepada pos yang terkait dengan pajak. Jadi, untuk tindakan tersebut berlaku pada yang pertama untuk perhitungan pendapatan dari operasi divisi plastik, di mana pendapatan tersebut diperoleh dari biaya keseluruhan dari laba operasi divisi plastik dikurangi 21.000, di mana 21.000 itu berasal dari 70.000 dikali 30%. 30% merupakan pajak. Jadi 70.000 dikurangi 21.000 hasilnya 49.000. Untuk yang kedua dikenakan pada perhitungan keuntungan dari pelepasan divisi plastik, yaitu sejumlah 500.000 dikurangi 150.000, di mana 150.000 tersebut berasal dari 500.000 dikali 30%, yaitu 30% adalah pajak sendiri, sehingga 500.000 dikurangi 150.000 menghasilkan 350.000. Untuk tindakan selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu kenakan pajak kepada laba sebelum pajak untuk menentukan nilai beban pajak, di mana beban pajak penghasilan seperti yang tertera pada laporan laba rugi itu diperoleh dari pendapatan sebelum pajak penghasilan dikali 30%, di mana 30% adalah pajak. Kemudian untuk tindakan yang terakhir yang perlu diingat yaitu bahwa semua data yang ditampilkan dalam menentukan laba sebelum pajak sama dengan perusahaan yang tidak berhubungan. Jadi dari semua informasi yang telah disajikan, kita dapat menyajikan sebuah laporan laba rugi Dever Corporation untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014. Di mana isinya dalam laporan laba rugi tersebut yaitu terdapat penjualan neto, di mana sebesar 4.400.000 ril, kemudian beban pokok penjualan sebesar 2.600.000, kemudian dihasilkan laba bruto, di mana laba bruto berasal dari penjualan neto dikurangi beban pokok penjualan. Jadi laba bruto sebesar 1.800.000. Kemudian beban penjualan dan administrasi sebesar 1.100.000, kemudian dihasilkan pendapatan dari operasi, di mana pendapatan dari operasi berasal dari laba bruto dikurangi beban penjualan dan administrasi, yaitu pendapatan dari operasi sebesar 700.000. Kemudian ada pendapatan dan beban lain, di mana pendapatan dan beban lain sebesar 4.000.
Kemudian dihasilkan pendapatan sebelum pajak penghasilan, yaitu sebesar 696.000. Pendapatan sebelum pajak penghasilan itu berasal dari pendapatan dari operasi dikurangi pendapatan dan beban lain. Kemudian beban pajak penghasilan, di mana yang telah direncanakan tadi bahwa beban pajak penghasilan yaitu berasal dari pendapatan sebelum pajak penghasilan dikali 30%, di mana 30% adalah pajak. Jadi beban pajak penghasilan sebesar 208.800. Kemudian terdapat pendapatan dari operasi berkelanjutan, di mana pendapatan dari operasi berkelanjutan merupakan pengurangan dari pendapatan sebelum pajak penghasilan dikurangi beban pajak penghasilan, yaitu 696.000 dikurangi 208.800, sehingga pendapatan dari operasi berkelanjutan yaitu sebesar 487.200. Kemudian dicantumkan juga operasi tidak berkelanjutan, di mana operasi ini terdapat pendapatan dari operasi divisi plastik yaitu sebesar 49.000 sesuai yang telah dicari tadi. Kemudian ditambah keuntungan dari pelepasan divisi plastik yaitu sebesar 350.000. Jadi operasi tidak berkelanjutan sebesar 399.000. Jadi kemudian dihasilkan laba neto sebesar 886.200, di mana 886.200 real itu berasal dari 487.200 yang merupakan pendapatan dari operasi berkelanjutan ditambah 399.000 yang berasal dari operasi tidak berkelanjutan. Sekian presentasi dari kami kelompok 11. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami kelompok 11. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.